Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina 'Aidul Fitri ba'da siyami Ramadan wa 'Aidul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yang mengakui bahwa hanya karena Allah kita hidup dan ada. Untuk Allah kita bekerja dan beramal, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan kepada kita bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkakan di dalam diri kita. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari kembalinya kita kepada kesucian. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini agar kita mengetahui hikmah dan makna di baliknya. Fitrah adalah sebutan untuk rancangan Allah mengenai kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan rancangan sebagai makhluk suci yang sakral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kesucian asal manusia sebelum ia tercemar oleh noda dosa. Dari ayat di atas kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu suatu kecenderungan alami manusia untuk memihak pada kebenaran. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang. Sedangkan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan menyesakkan dada. Hadis riwayat Ahmad.
Seperti halnya sistem imunitas bagi tubuh, fitrah merupakan sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati tidak tenang dan menyesakkan dada. Begitulah cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang ditetapkan untuknya. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Begitu sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus. Hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu sebagai hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia sebagai ihsani taqwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam mode terbaik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya fisik jasmani, tetapi juga nafsani, fisikis dan ruhani. Lalu Allah Subhanahu wa taala segera memperingatkan manusia bahwa di balik kesempurnaan penciptaannya itu, manusia sangat berpeluang untuk jatuh terjerembab di tempat yang nista, asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Penggambaran Al-Quran ini seakan mengingatkan kita kembali pada kisah Adam, nenek moyang umat manusia. Bagaimana dia dipersilahkan oleh Allah untuk hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang ada di surga itu dengan bebas semau mereka. Tetapi dipesan untuk tidak mendekati pohon tertentu. Namun Adam melanggar ketentuan Allah dengan mendekati pohon dan memetik buah yang terlarang. Adam pun jatuh diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah anak cucu Adam. Kita semua punya potensi untuk jatuh tidak terhormat. Kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan diri, derajat kemuliaan yang kita sandang hari ini, bila tidak kita jaga dengan hati-hati dan tidak mawas diri, dapat membawa petaka di kemudian hari. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci. Ini bisa dilihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal sebelum akil balik, maka dia masuk ke dalam surga karena masih dalam kesucian. Akan tetapi karena kita itu mudah tergoda sehingga sedikit demi sedikit diri kita menumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering kita melakukan dosa, semakin gelaplah hati kita. Dan pada titik tertentu, dosa itu dianggap sebagai hal biasa saja. Bahkan dosa dapat dianggap sebagai kebajikan. Problem terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang perilakunya buruk, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan oleh Allah, antara lain dalam surat Al-Kahfi yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha. Artinya mereka mempunyai hati
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ketika saat ini manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita sampai pada saat ini, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka besar. Itulah yang disebut dengan kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga, dan hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata yang sama dengan nur, artinya cahaya, atau nar, juga niron, artinya api. Api dan cahaya, meskipun keduanya dapat dibedakan, namun hakikat keduanya adalah satu kontinum, di mana api menimbulkan cahaya. Nurani adalah ungkapan untuk hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Karena itu ada istilah hati nurani, yaitu hati yang bercahaya, yang membimbing manusia untuk tetap berada pada rel kebenaran. Ketika nurani mati, artinya hati tidak lagi dipenuhi cahaya, maka yang terjadi adalah kegelapan atau zulumatun. Inilah yang membuat kita tidak melihat perbuatan buruk sebagai buruk, bahkan menganggap perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Apa yang membuat nurani mati tidak lain adalah dosa. Maka dosa hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani, mematikan cahaya hati, lalu menyebabkan kegelapan. Semakin banyak dosa, semakin gelaplah hati kita. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa akan menyebabkan noda hitam di hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan sebagai wahana untuk mensucikan diri dan membersihkan kembali hati kita. Sepanjang bulan Ramadan, kita berlatih menahan diri dari godaan-godaan, seperti dilambangkan dengan makan, minum, serta hubungan biologis. Tujuannya bukanlah untuk lapar dan haus itu sendiri, melainkan untuk melatih diri agar kita tidak mudah tergoda. Melatih menahan diri dari godaan-godaan tidak lain tujuannya adalah untuk menutupi kelemahan manusia itu sendiri yang mudah tergoda. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri. Dan kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh noda hitam di hati kita akan dibersihkan. Lalu hati kita akan kembali dipenuhi oleh cahaya nurani, yang tidak lain adalah fitrah itu sendiri. Serta kita akan mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringkat muttaqin. Puasa sudah kita lewati dan tidak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tidak lepas dari ciri-ciri muttaqin. Semakin tinggi kualitas takwa kita, semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya. Lantas, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya terdapat
dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, senang, dan pada saat susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban dalam setiap keadaan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kita kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yunfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti-hentinya pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, orang bertakwa adalah pandai menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Pandai menahan amarah dan mudah memaafkan adalah 2 kualitas kemanusiaan yang terkait satu sama lain, bagaikan 2 muka dari satu keping mata uang logam. Jadi merupakan 2 aspek dari satu hakikat, sehingga tidak mungkin dipisahkan. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mengiringi perbuatan dosa dengan istighfar. Istighfar adalah bentuk amalan yang menumbuhkan pengalaman ketuhanan. Pengalaman ketuhanan yang diperoleh melalui istighfar ialah menandamkan kerendahan hati, karena kesadaran bahwa tidak seorang pun yang bebas dari beban dosa. Dengan banyak istighfar, kita dididik dan dituntun untuk tidak mengklaim diri sebagai paling suci, atau tepatnya sok suci, yang sikap itu merupakan bentuk satu kesombongan. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita introspeksi diri. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup kita? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimina wa azillal syirkal wal musyrikin wansur ibadaka muwahidin wansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin wadammir a'da ad-din wa'li kalimatak ila yaumiddin. Allahumma dfa' anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnati wa mihana ma zuhara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.